Selamat berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil bincang-bincang dengan salah satu mahasiswi, hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang tentang sejarah Desa Rombia Timur. Ini penting karena masyarakat wajib tahu, khususnya masyarakat Rombia Timur wajib tahu tentang sejarah Desa Rombia Timur ini. Sebelum perbincangan ini dilanjutkan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama salah satu tokoh bahkan pejabat tinggi di Desa Rombia Timur, dan beliau ini sudah banyak dikenal dan bahkan banyak tahu tentang Desa Rombia Timur. Beliau di masa tahun 90-an juga aktivis desa, bahkan sudah masuk dalam perangkat desa di era 90-an. Sebelum bicara soal sejarah Desa Rombia Timur, kita ingin memperkenalkan dulu. Nama lengkapnya siapa panjenengan, Pak? Ya, Hodaili. Nama lengkapnya, lebih dekat Ya. mic-nya takut kecil. Nah, Ya. nama lengkapnya memang Hodaili. Iya. Bisa dipanggil atau biasa sehari-hari dipanggil Oleh teman-teman mulai kecil saya biasa dipanggil Ili gitu. Pak Ili ya? Iya, Pak iya. Ili. Pak Ili. Asli Desa Rombia Timur kelahirannya. Iya. Asli Rombia Timur. Pak Ili, ini kan semua orang Pak Ili dikenalnya sebagai Sekdes Desa Rombia Timur. Kalau boleh tahu Pak Ili, Pak Hodaili ini sejak tahun berapa masuk di pemerintahan desa? Sebetulnya saya masuk di pemerintahan desa mulai tahun 88. Mulai 88. Iya. Berarti kalau 88 itu saya baru lahir itu Pak Hodaili. Mungkin ya. Berarti saya harus banyak belajar tentang pemerintahan ini. Ya. Ke Pak Hodaili. Senyimpang sepengetahuan saya ya. Iya. Itu kalau pertama kali tahun 88 Pak Hodaili jadi apa di desa ini? Saya waktu itu sering bantu-bantu sering bantu-bantu almarhum Bapak Dahri, kepala desa yang sebelumnya Bapak Naya itu. Oh, Ya. jadi perang apa di posisinya dulu sebelum jadi sekdes? Cuman itu loh saya. Bantu-bantu ya? Iya, waktu itu Tapi saya dapat jadi gaji? Udah kadus. Iya. Tapi dapat gaji, dapat cato minimal ya? Saya sebetulnya dikasih hadiah itu caton itu ada di Jelorong. Oh, kadus mana? Ada Jelorong? Saya menjabat kadus itu sampai 3 tempat. Pertama Raas Timur. Ya. Kemudian pindah ke Jelorong. Ya. Kemudian sama Pak Dahri saya dipindahkan ke Raas Barat. Oh, jadi sudah malang melintang sebenarnya. Alhamdulillah. Ya? Kalau yang diangkat jadi sekdes atau sekretaris desa tahun berapa Pak Hodaili? Ceritanya memang unik. Ceritanya memang unik. Waktu itu saya sering diajak sama teman-teman itu aktif sama-sama pemuda juga. Ya. Kemudian saya dipromosikan menjadi sebagai calon kepala desa. Oh, pada waktu itu. Ya. Nah, terus? Pada waktu itu sekitar tahun 89 begitu. Sudah dipromosikan ya. menjadi kepala desa? Iya. Oke. Waktu itu pendukung saya terutama itu almarhum Pak Sad itu. Oh iya. Tapi Allah berkehendak lain. Kemudian berkat jasa beliau dari Bapak Yasir, saya diiming-imingi, nah itu sebagai sekdes. Waktu itu katanya carik ya. Waktu itu yang menjabat carik itu almarhum Pak Naji. Orang mana itu Pak? Orang sini. Orang asal asli itu sebetulnya keturunan dari Kadipaten Sumeneb. Ya. Ceritanya begini. Ada orang gitu kan biasanya kalau zaman dulu itu ada orang kota itu ditempatkan di desa. Kalau zaman dulu ya mungkin dipengaruh Belanda, nama kan di kotak-kotak. Ya, ada yang Raden, ada yang Agus, ada yang disebut kalau masa Pak Yesir itu apa istilahnya? Tatin. Iya, itu kalau orang kota itu nyampe ke desa itu ikota Ratin gitu. Makanya waktu itu Pak Yasir itu sekeluarga ikota Ratin Sakia. Ratin, itu Ratin. Itu sebenarnya jabatan di negara ya pada waktu itu, jabatan pemerintahan istilahnya. Enggak, itu cuman artinya
sebagai nama gitu loh, Pak, Hmm. sebagai sama dengan Agus gitu kan. Iya. Itu sebetulnya dari Belanda dulunya gitu. Iya, Sehingga iya. mon orang kota itu Katisa itu nyamai Ratin itu. Oke. Jadi Ratin Yasir itu. Oh, Kedua iya. itu. Kemudian Bapak Yasir, Hmm. kemudian saya sering bantu-bantu, katanya Pak Carik Naji itu, Cong, ceritanya begini, Iya. Cong kok mau boleh tete. Hmm. Tuh, artinya mau boleh jasa gitu. Iya. Karena waktu itu Pak Carik Naji itu tidak punya apa-apa. Hmm. Dari kota ke desa itu hanya itu bekalnya. Kemudian dikasih tempat sama almarhum kakek saya, Zainuddin, waktu itu menjabat sebagai kepala desa. Menggantikan almarhum buyut saya, yaitu yang dia Pak Kelebun Sarana. Tuh. Jadi kalau waktu itu Pak Naji itu dikasih tempat, ya ini tempatnya. Nah, kemudian waktu Pak Naji sudah lanjut usia, kemudian saya diangkat. Tahun berapa itu tahun yang jadi sekdes tahun 1900? Ya, waktu itu bersamaan dengan pemilihan kepala desa itu yang. Oh, artinya secara tidak langsung sampean dikasih sekdes agar tidak mencalonkan ya. Gitu ya? Oh gitu ya. Itu ya. Apa juga termasuk muatan politik atau gimana ya. Pak? Oh, muatan politik. Kok mau sampean? Ya, saya juga berpikir itu nggak tahu ya, juga saya itu. Sebentar. Juga saya berangkat dari politik juga. Oh gitu. Sebentar. Iya. Tahun 1983 itu sampai umur berapa Pak Hudaili? Pada waktu itu. Waktu itu saya berumur antaranya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Karena saya sekarang sudah 53 sekarang. Waduh. Itu sangat mudah sekali Anda sudah jadi sekdes ya. Berarti bisa dikatakan sekdes termuda pada waktu itu. Iya. Baik. Ya. Dari teman-teman yang lain saya waktu itu termuda karena ya? Saya kelahiran 69 sama Pak Yasir. Saya Saban ijazah itu 68. Berarti waktu membantu kepala desa sebelum diangkat menjadi sekdes, itu sampean berarti masih umur 17-an tahun ya, tahun 89 itu. Iya. Usia yang cukup muda, ini inspirasi sekali ya, karena sudah sosok muda tapi bisa masuk di tataran pemerintahan. Oke, itu sekelumit tentang profil Pak Hudaili. Nah, yang sampean tahu sebenarnya bagaimana sejarah nama desa ini kok menjadi desa Rombia Timur? Karena mungkin Anda sudah pernah bicara dengan orang-orang, walaupun sejarah ini mungkin dari telinga ke telinga tidak catatan sejarah. Itu sepengalaman atau yang sampean tahu tentang desa Rombia Timur ini apa? Nama ini. Waktu saya kecil itu ya, sama kakek sering dibawa itu waktu itu Jemana Tembeng gitu. Ya. Yang sekarang kenapa hampir punah gitu. Artinya itu generasi itu sudah tidak ada lagi. Ya. Cuma yang ada di sini Pak Tahwo saja. Ya. Sering saya kasih dongeng. Waktu itu saya waktu itu lebur ke Gulu senjata itu waktu itu memang pusaka. Oke. Kemudian saya tanya, awal dari sejarah itu sebetulnya erat kaitannya dengan pusaka itu. Ada seorang empuh yang konon katanya mbah saya itu dari Liang Kelisan berasal dari Kisah Benuaju. Seorang empuh yang dari Benuaju. Kemudian berjalan terus dari Lentang ke sebelah barat. Ya. Itu mencari sosok gitu loh. Yang bernama, katanya ada seorang, kalau dulu sih bisa peramal, bisa tukang nyari rejek-rejekan. Orang pintar berarti katakan ya, orang pintar. Yang bernama Puju Seneng. Oke. Itu. Kemudian itu katanya itu kaitannya sejarahnya itu patilasannya itu ada, tapi waktu saya mendengar itu patilasannya katanya ada di Asatengki, kemudian ada di Pahlawan. Itu julukannya betul, itu julukannya adalah Puju Singa itu. Puju Macan ya. Puju Macan ya. Iya. Kemudian setelah nyampe ke barat, itu sebetulnya jalan yang ke selatan yang menuju ke Rumbia Timur itu yang sekarang dikenal oleh orang Kamal, ya. Kemudian di sebelah timurnya itu ada perbatasan. Ada jalan kecil ke sana. Waktu itu Puju itu agak kebingungan gitu loh.
ceritanya. Mau ke barat apa ke selatan itu ya, yang bisa menemukan yang bisa bertemu dengan seorang bujuk yang bernama Juk Seneng itu ya. Oke. Kemudian setelah itu bukti sejarahnya sekarang itu pas acing penting gitu sebetulnya. Apa saya mau ke barat, apa mau ke selatan, pas waktu sekarang disebut kending gitu. Nah, itu sebetulnya apa saya mau ceritanya cerita. Oh, gitu. Tapi itu sejarahnya tidak tertulis, cuman dari lisan ke lisan. Dari lisan ke lisan ya. Singkat cerita, nyampe ke selatan itu yang menelusuri jalan itu, setapak ke selatan itu sampai di Somper aja. Itu katanya duduk di sana. Oke. Kemudian dari sana itu melihat rombu. Itu ada orang juga di sana gitu ya. Wis ini rombu ya. Itu buktinya itu ada masih. Jadi bukti apa itu? Bukti bahwa itu seorang empuh itu singgah. Oh, singgahan. Pasti dikenal sekarang Pujuk Senteng. Oke. Nah, itu tempatnya pembuatan senjata pusaka tersebut. Jadi katanya mbah saya itu sehingga nama Rombia Timur itu sebetulnya dari kata rombuya. Oh, itu bermula dari pertanyaan orang empuh macan yang datang itu jadi bertanya rombuya gitu ya. Sehingga menjadi rombia, disempurnakan menjadi rombia. Oke. Kemudian ada cerita juga itu di tengah sepertinya kayaknya seperti sejarah itu seperti kerajaan Majapahit. Di waktu singgah di Rombu sana itu ketemu sama buah itu ya, buah unik. Tidak bisa langsung dimakan tapi harum. Iya. Itu kenapa itu kalau terkelupas itu ronto itu. Ketika kalau menyentuh kulit itu gatal. Oh, buah itu ya? Iya. Katanya itu buah sekocak buah pas nyamai rubu bia. Dikaitkan dengan rombia itu. Sebetulnya pertama itu rombu ya. Di tengah-tengah itu ada pohon itu, buah itu ya. Sehingga katanya mbah saya kalau tak apes itu ya, mun entar ke tisana orang itu bisa ikat senengin, mun rasa lain bisa menimbulkan penyakit. Penyakit ya, berasal dari itu. Jadi sebenarnya desa Rombia Timur ini berasal dari ketika sosok sang empu yang dari Banoaju yang dikenal dengan pujuk macan itu singgah di Rombia dengan kondisi alam rombuh. Sehingga Rombia lalu kemudian ada pohon atau buah yang dikenal dengan biah itu ya. Sehingga itu asal mulanya. Kemudian terus katanya gitu ke mbah saya. Kemudian maka tempat itu pas kemudian ekocak Rombia. Kenapa jadi Dejelorong? Itu sebetulnya ada sejarahnya. Kalau dulu itu karena itu daerah itu subur air, maka orang itu kalau yang di sini ontong ya. Ontong gitu. Karena posisi tanahnya itu karena banyak air itu. Banyak air. Iya. Berarti di sini memang dulu terkenal banyak air juga ya? Iya. Dejelorong. Apa ada hubungannya dengan sumber yang sekarang ya? Ada. Ada. Artinya ketika sang empu datang di sana, memang sumber mata air yang besar itu sudah ada di sana ya. Oke. Jadi dari sinilah kita mengetahui bahwa sebenarnya Desa Rombia Timur ini berasal dari pertanyaan dari seorang empu rombu ya, karena pada waktu itu posisinya memang rombu ya? Bukti sejarahnya masih kocak rombu sekarang.